Halo teman-teman, selamat sore. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana klaim asuransi motor yang hilang. Jadi pada saat kita beli motor kan ada dua macam pembayarannya. Pertama, kita beli kredit. Kedua, kita beli cash. Jadi pada saat kita kredit itu biasanya ada DP misalkan DP-nya 10 juta, terus angsuran per bulan 1 juta. Nah, itu namanya kredit. Dan biasanya kredit itu sudah ada leasingnya. Leasing bermacam-macam kita membayar kreditnya. Ada Adira, ada Multifinance, ada dan lain-lain lah. Jadi sistem dealer sebenarnya itu mereka bekerja sama dengan pembiayaan. Jadi kita secara tidak langsung membeli motor dari pembiayaan. Kalau cash biasanya langsung ke dealernya atau pembiayaan. Tapi kalau kredit, jadi sistem kredit itu kita kredit motor ke pembiayaan. Nah, pembiayaan yang akan bayar ke dealer full. Misalkan motor Jupiternya 20 juta. Jadi nanti leasing yang akan bayarkan 20 juta ke dealer. Nah, kita sebagai pembeli yang akan mengangsurkan cicilan tersebut selama beberapa bulan ke pihak leasingnya. Jadi dari leasing juga itu sebenarnya sudah ada asuransi. Jadi asuransi itu apabila misal kita kecelakaan, kita kehilangan motor, kita mungkin sudah kerusakan mesin, baru berapa bulan pemakaian motor kita sudah kerusakan. Nah, itu biasa bisa diklaim asuransi. Asuransi itu akan mengganti segala kerugian kita. Makanya kalau misal kita beli motor terus cash, kita tidak punya asuransi, itu sebenarnya tidak terlalu bagus. Soalnya kalau misal kita tidak minta-minta, kita kecelakaan atau motornya hilang, kita nggak bisa klaim ke asuransi. Jadi kalau misal kita kredit motor, biasanya itu kreditnya itu sudah barengan sama asuransinya. Jadi kalau misal seperti contoh kasus ya, kita kena sialnya itu motor kita dicuri. Jadi kronologinya begini, kalau misal kita ke Indomaret atau ke toko besar yang lainnya, terus kita parkir, terus kita belanja. Nah, kita tidak sadar bahwa motor kita sudah dibobol di parkiran sama pencuri motor, sama begalnya. Jadi pada saat motor kita dicuri, kita lagi bayar, pas kita sudah keluar toko, ternyata motor kita sudah hilang. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama? Jadi yang kita harus lakukan pertama itu jangan langsung lapor ke polisi. Kenapa? Karena pada saat kita melapor ke polisi, kunci dan STNK kita akan langsung disita, dan klaim asuransi tidak akan bisa dilakukan sama pihak dealer. Jadi saya anjurkan untuk klaim asuransi jangan langsung ke kantor polisi. Itu akan menghanguskan klaim kalian. Yang harus kalian lakukan yaitu pertama langsung ke dealernya, karena biasanya dealer memberikan waktu itu 5 kali 24 jam. Kalau nggak salah 5 atau 3 kali 24 jam. Maksudnya 3 hari dalam 24 jam. Jadi mereka pada saat kalian melapor, mereka akan memberikan berkas-berkas apa saja yang disiapkan untuk pergantian motor baru. Jadi pada saat kalian melapor, kalian akan dimintai STNK yang kalian pegang dan kunci. Pada saat pembelian motor kan kalian punya 2 kunci. Satunya ada di rumah saya. Misalkan kalian punya 2 kunci. Jadi pada saat kalian memberikan kunci dan STNK kalian ke dealernya, usahakan kasihnya 2. Soalnya kalau kalian kasihnya cuma 1 tidak akan bisa diklaim. Soalnya itu dianggap penggelapan. Maksudnya penggelapan kenapa? Karena kuncinya cuma 1. Bisa saja 1 kuncinya itu sudah dipakai untuk bawa lari motornya. Mungkin penggelapannya itu kita membuat surat keterangan palsu bilang motornya dicuri atau apa, padahal
itu motor sudah kita jual ke orang lain. Jadi setelah kita menyetor ini STNK dan kunci 2 ke dealer akan dealer akan menyuruh mempersiapkan semua laporan-laporan, berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan untuk ke klaim ke asuransinya. Jadi biasanya waktunya untuk klaim itu dalam 3 bulan kalian akan mendapatkan motor baru, dan 3 bulan itu kalian harus tetap membayar cicilan. Dan setelah kalian ke dealer, nah baru kalian akan disuruh sama pihak dealer untuk mengurus surat berita acara kehilangan dari kepolisian. Nah itu proses yang betul sebelumnya. Dan pertanyaannya, bagaimana jika kalian ketika ke dealer untuk melaporkan kasus kehilangan untuk klaim asuransi, kalian hanya membawa STNK dan 1 kunci? Itu tidak bisa. Terus bagaimana kalian jika kalian cuma membawa STNK saja? Itu juga tidak bisa diklaim, soalnya itu terbaca penggelapan. Jadi teman-teman ingat 2 kata kunci ini. Pertama, kalian harus melapor ke dealer, terus ke polisi. Nanti dealer yang uruskan kalian untuk klaim ke asuransinya untuk pergantian motor baru. Biasanya itu jangka waktunya itu 3 bulanan kalian menunggu untuk motor barunya. Dan teman-teman, ini lagi satu, tergantung asuransi apa yang kalian pakai untuk asuransi motor kalian. Biasanya di STNK itu ada juga asuransi kecelakaan di warna-warna di belakang sininya kan. Tapi saya sudah hilang, soalnya ini kan motor bekas. Jadi kalau misal tiba-tiba motor saya jatuh atau apa, otomatis yang dapat uang jaminan itu orang yang namanya di STNK ini, bukan saya kalau misalnya ada apa-apa. Makanya itu resiko membeli motor bekas. Jadi bagusnya itu kalian urus asuransi kalau memang kalian punya ada waktu. Tapi kalau kalian orangnya hati-hati, kalian tetap harus mengurus asuransi, soalnya kita tidak tahu bencana itu datang, bencana seperti kecurian, kita jatuh atau apa, kalian tetap harus mengurusnya lebih bagusnya sih. Terus teman juga untuk menghindari kehilangan motor, saya sarankan teman-teman kalau misal parkir itu cari tempat parkiran yang ada CCTV-nya. Terus parkiran yang ada tukang parkirnya, karena kadang kita juga demi untuk menghemat Rp1.000 kita parkir jauh, terus tidak ada tempat tukang jaga parkirnya, motor kita bisa hilang. Yang tadinya kita menghemat 2.000, yang ada kita malah kehilangan 20 juta untuk Jadi saya biasanya kalau parkir itu saya parkir di tempat yang memang banyak orang. Terus saya selalu menyiapkan gembok untuk di kunci cakramnya. Soalnya saya pernah ada kejadiannya itu pada saat motor Jupiter saya hilang. Jupiter Satuan, bukan Jupiter Satuan sih, Jupiter burung hantu, hilang di depan toko juga. Kebetulan waktu itu motor saya itu sudah lunas sih, terus nggak ada asuransi. Nah pada saat saya masuk ke toko, saya pas keluar, saya cek motor sudah hilang. Ternyata motor sudah dicuri orang. Waktu itu kejadian 2015 kalau tidak salah, sudah kecurian. Iya 2015. Kemudian saya cek CCTV dan pemilik toko nggak mau kasih lihat CCTV-nya, katanya harus minta izin bosnya dulu, dan saya iyakan, tapi nggak dikasih nonton CCTV-nya Pak. Saya kemudian langsung agak keras bersuara sedikit sampai si pemilik toko mau memperlihatkan. Nah pada saat saya lihat CCTV, saya tahu orangnya, nggak kenal sih tapi tahu, biasa dia lewat situ. Nah
ternyata yang ambil itu cuma orang di dalam lorong aja. Jadi ada kemungkinan dia mungkin salah ambil motor. Jadi waktu Jupiter Step 1 burung hantu kan, dia kalau udah lama motornya, kunci sembarang pun bisa masuk. Makanya mungkin ada kemungkinan motor saya itu teledor aja orangnya ambil. Dan motor saya ditemukan setelah 1 bulan ketemu. Dia ditemukan di kos-kosan. Terus waktu itu saya sudah dihubungi sama polisi, dan motornya sudah ada di kantor polisi, ada yang bisa ambil. Dan waktu itu saya tidak bisa langsung ambil, saya mesti apa ya, saya mesti buat laporan lagi, pinjam barang bukti. Polisinya bilang sama saya, adek bisa bawa ini motornya, tapi ini masih status dalam peminjaman barang bukti. Soalnya nanti kalau pelakunya sudah ketemu, pasti akan barang buktinya akan ditangkap. Maksudnya barang buktinya akan ditarik lagi. Tapi sampai sekarang pelakunya nggak ketemu. Mungkin ya alhamdulillah ya, motornya sudah ketemu, saya nggak terlalu permasalahin lagi. Jadi teman-teman, apalagi yang hidup di kota besar, hati-hati sekarang. Soalnya sekarang kan lagi musim apa ya dibilang, musim wabah. Banyak orang di PHK, banyak tiba-tiba orang butuh uang, mungkin dia hilaf, tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang, makanya dia melakukan itu. Kita nggak tahu. Jadi teman-teman, yang saya bisa bilang itu hati-hati. Oke, jangan lupa subscribe.